Swastiastu Pak Om Mangku. Swastiastu Pak Wayan. Nggih, nepi Gatro. Jatre niki Iya, astengkare astengkare. becik-becik penapi jatre Pak Wayan. Nggih, becik, nggih. Nah, Pak Mangku, kita punya materi nih ya hari ini bahwa agama Hindu kan sudah terkenal dengan agama yang penuh menjunjung kedamaian, ya, toleransi dan kebersamaan ya. Dan selalu di dalam doanya kan kita semoga seluruh makhluk berbahagia ya. Ini ya mungkin bukan orang Hindu ya, tapi non Hindu ya. Dia mengatakan bahwa kalau agama Hindu itu adalah agama kedamaian, kenapa dulu raja-raja Hindu ya seperti Singosari dengan Ken Arok ya dulu yang terkenal kisahnya ya, dan kerajaan Mataram kuno ya, dan yang paling terkenal ini adalah masa jayanya kerajaan Majapahit ya, di mana Majapahit kan ya hampir menguasai seluruh Nusantara ya, bahkan sampai ke hampir ke Malaysia dan lain sebagainya ya. Nah, di situ dikatakan kenapa raja-raja dulu juga melakukan ekspansi peperangan. Nah, kalau menurut Pak Mangku, pendapat mereka ini gimana Pak Mangku? Jadi gini, ya matur semua kepada yang mengkritik agama Hindu. Jadi agama Hindu itu bukan anti kritik. Kita bukan sumbu pendek. Kalau memang ada kekurangan dan ada kelemahan, ya kita akan perbaiki ke depan. Ya. Jadi gini Pak Wayan ya, secara serada atau keyakinan, secara teologi bahwa Sanatana Dharma itu adalah mengajarkan kedamaian yang universal. Ya. Akan tetapi ya tidak mungkin semua manusia itu melaksanakan ajaran itu. Pasti ada yang baik, ada juga yang perang. Ya memang di kitab Bharatayuda juga isinya perang. Ya. Di Ramayana juga Rama menyerang ke Alengka gitu loh ya. Dan kita akui raja-raja di Jawa pun juga dulu juga perang ya, mulai Ken Arok ya, mulai dari Raden Wijaya dan semuanya. Akan tetapi perbedaannya gini. Kalau di Hindu itu memang ada perang, ada kejahatan, tapi tidak diperintah Tuhannya, tidak ada di ajaran kitab suci Hindu. Coba lihat di kitab suci Hindu, selama saya belajar ya, tidak ada yang mengajarkan untuk bunuhlah agama lain, perangilah bangsa lain, nggak ada. Contohnya di Ramayana, Rama menyerang Alengka, dalam hal ini Rahwana, dia hanya menyerang keangkuhan atau satripu dari Rahwana. Ya, tapi tidak ada fatwa, oh Tuhan menyuruh membunuh bangsa Alengka, enggak ada, atau Sri Lanka. Terus demikian juga Krishna melawan Raja Gandhara, Sakuni kan. Gandhara itu kan sekarang Kandahar ya. Kandahar. Tidak ada dalam Bhagavad Gita ya, tidak ada dalam Mahabharata kitab-kitab sucinya orang Hindu yang mengajarkan, kamu bunuhlah, perangilah orang-orang Kandahar, orang-orang Afghanistan, nggak ada. Gitu loh. Kalaupun toh ada perang dari orang Hindu itu karena ya ego pribadi masing-masing aja, gitu loh ya. Jadi termasuk Majapahit, Gajah Mada kan dia punya tanggung jawab besar, dia punya sumpah dan ambisi bahwa sebelum menyatukan Nusantara dia tidak akan makan buah palapa. Dalam Hindu tidak ada mengajarkan untuk menjelekkan agama lain atau menjelekkan aliran lain atau manusia lain. Karena apa? Kita sadar manusia itu diciptakan untuk saling meminta pertolongan, saling berhubungan. Jadi kalau kita mencari musuh, ya suatu saat kita orang yang kita musuhi, kita minta bantuan sama musuh itu, ya bagaimana? Itu kan sama dengan ya di lain sisi seperti Pak Wayan, saya mau dikasih makan dari Pak Wayan, tapi saya menjelek-jelekan Pak Wayan, ya kan nggak boleh. Tahu diri gitu, ya, kan. malu lah. Jadi intinya kesimpulannya itu tadi. Di Hindu ada orang yang berbuat jahat, ada yang mungkin yang korupsi atau apa, tapi itu atas dasar ego dan kesalahan pribadi, bukan anjuran kitab suci. Nah, Pak Mangku, ini kan katanya kan Hindu ini kan digambar-gambarkan sebagai produk lokal ya, kearifan lokal ya, Nusantara. Nah, sementara ada yang mengatakan bahwa
wah itu kan produk Vrindavan ya atau Vrindavan ya. Nah, sekarang kan orang konotasinya Vrindavan ini kan ya kumuh, miskin, jorok. Nah itu gimana Pak Mangku? Jadi gini, ya saya bilang maafkanlah orang yang menjelek-jelekan itu Pak Wayan karena mereka tidak tahu ya. Ya. Jadi saya pun tidak marah kok dijelek-jelekin seperti itu. Jadi gini, Ya. Hindu itu tetap sesuai dengan kearifan lokal atau desa Kalapatra. Ya Ya. yang Pak Wayan orang Bali biarlah jadi orang Bali. Yang orang Jawa biarlah Jawa, yang India tetap India. Toh terus ada yang mengatakan bahwa Hindu itu impor dari Prindawan. Jadi orang-orang yang mohon maaf bukan Prindawan pakai P. Ya. Itu kan bahasa ejekan olo-oloan seakan-akan mengatakan India atau Prindawan itu kumuh ya. Ya. Ya memang sebagian dari India memang ada ya seperti Ya. di Pulau Andaman, Nicobar itu Ya. Port Blair gitu kan memang ya seperti itulah gitu. Ya. Tapi kan tidak semua India itu kumuh, ada Kumuh. juga India yang bagus kok Ya, yang kayak bersih di New ya. Delhi, seperti di Bangalore, apalagi di utara ya, Ya. di daerah Di Kashmir, Bollywood kali ya. apa juga bagus. Ya. Nah, terus yang diserang kenapa kok Brindawan? Sebetulnya bukan Prindawan, Ya. Prindawana. Prindawana, Ya. Atau dalam bahasa Indonesia Brindawana. Jadi Brindawana. wana itu artinya hutan. Brinda itu adalah rerumputan. Jadi hutan yang dipenuhi dengan rerumputan. Itu makna dari katanya. Ya. Itu adalah tempat dari Krishna dilahirkan dan dibesarkan di situ di distrik Madura di Uttar Pradesh ya. Jadi sebetulnya Brindawan itu adalah suatu tempat di mana manusia itu hidup dan berkembang mencari kesenangan. Itu hanya simbol aja, ya. Jadi simbol di mana ada pengabdian kepada Tuhan, disitulah ada kebahagiaan. Jadi kita tidak ada doktrin kamu harus ziarah ke Brindawan. Kalau enggak kamu enggak bisa masuk surga. Akhirnya kita berbondong-bondong ngumpulin uang buat tirtayatra ke sana. Jadi itu hanya simbol bahwa di mana suatu tempat ada pengabdian Tuhan, ada cinta kasih dan dedikasi kepada Tuhan. Jadi Krishna itu adalah simbol dari cinta kasih yang semesta. Disitulah Brindawan. Ya, jadi kita bisa menciptakan Brindawan di seluruh loka, di seluruh bumi ini. Di mana ada kedamaian, ada kasih sayang, ada nyanyian Tuhan, ya, ada kidung, ada kirtan, ada bajan, ada pengabdian, ada pengorbanan. Ada dedikasi kepada Tuhan, ada suara seruling yang merdu. Itu artinya adalah kehidupan ini yang penuh harmoni. Itulah Brindawan. Ya, jadi jangan, ya maklumlah kita harus memaklumi karena mereka tidak tahu. Jadi esensinya Brindawan itu adalah suatu tempat yang damai, yang indah dan menyenangkan. Itulah surga yang ada di bumi. Dan kita sendiri yang menciptakan surga itu. Kalau hidup kita penuh kebencian, iri hati, ya kita akan masuk neraka. Kalau hidup kita penuh kasih sayang, welas asih, harmoni, kita rukun, di tempat kita tinggal, itulah namanya Brindawan. Sorga ya. Sorga. Ya. Nah, ini Pak Mangku ada juga mengenai budaya wayang ya. Wayang ini kan sudah terkenal di Nusantara ini khususnya di Jawa dan Bali ya, itu sudah sekian abad ya. Nah, tetapi di sini juga ada yang mengatakan bahwa wayang itu bukan produk Hindu, bukan produk dari kearifan lokal. Itu benar nggak sih, Pak Mangku? Jadi gini ya. Jadi wayang Purwa itu sebetulnya ceritanya dari mulai zaman Ramayana, Mahabharata sampai Parikesit lahir ya. Setelah Parikesit lahir namanya wayang Madya. Itu sebetulnya diambil dari kitab-kitab sucinya agama Hindu, Ramayana dan Mahabharata. Lah, waktu itu ada pergeseran politik di Nusantara. Setelah Majapahit runtuh itu terjadi hegemoni baru ya, agama baru yang istilahnya inilah akan menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal atau budaya Nusantara. Gitu loh. Lah orang-orang Hindu agar mau mengikuti agama yang baru ini, nah, tokoh-tokohnya itu dia memasukkan
ininya misinya dengan kebudayaan. Jadi biar soft lah, biar nggak kelihatan. Makanya dibikinlah kesenian namanya wayang. Ya. Sebetulnya wayang atau Mahabharata, wayang itu kan dibagi dua ya, bolo kiwo, bolo tengen. Ya, bolo kiwo itu yang jahat, bolo tengen yang baik. Sebetulnya wayang itu adalah gambaran dari diri kita, dalam tubuh kita, dalam diri kita, jiwa kita itu ada dua golongan ini, golongan baik dan golongan jahat. Mari kita gunungnya di tengah-tengah. Ya, kita mengacu kembali kepada Tuhan, gunungan itu. Nah, jadi orang Hindu tidak masalah ya, ajaran Hindu dipakai agama lain, bahkan diklaim agama lain, asal itu untuk kebajikan juga nggak masalah, karena Hindu itu pada dasarnya tidak mengagamakan orang, tidak merasa oh ini saya paling Hinduism ya, paling memiliki. Jadi seperti kitab Bhagavad Gita itu bukan hanya kitabnya orang Hindu aja, semua boleh baca, semua boleh mempelajari, universal. Tanpa harus masuk agama Hindu, termasuk Pancasila, ya. Pancasila itu kan dari Sutasoma. Sekarang dipakai dasar negara. Apa orang Hindu mengklaim, wah ini hanya orang Hindu? Enggak. Selama itu untuk kebajikan, untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, ya enggak apa-apa. Karena Hindu itu membawa nilai-nilai kasih sayang, kedamaian, kebajikan tanpa kekerasan. Hindu tidak pernah diajarkan dengan pedang. Dan orang yang tidak percaya sama Hindu, misalkan kamu nggak percaya nggak sama Mahabharata, Ramayana, terserah, tidak ada kewajiban. Mau Mahabharata, Ramayana, wayang itu fiktif, mau nggak masalah. Yang penting nilai-nilai dari wayang itu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bolo kiwo itu biasanya matanya besar, dia mendongak ke atas, itu simbol kesombongan. Yang bolo tengen, kesatria kayak Pandawa itu pasti menunduk. Nah, intinya orang yang rendah hati, yang menunduk, mengalah, dia akan menang. Orang yang sombong, suka menjelekkan orang lain, suka nyinyir, merasa paling benar, atau bolo kiwo akan kalah. Jadi sebetulnya filosofi wayang itu hanya seperti itu. Terlepas dia nanti yang membawa dalangnya, agamanya A, B, C, D, nggak masalah. Yang penting ajaran Hindu itu Sanatana Dharma adalah kebenaran yang kekal dan abadi. Dan kita tidak menuntut kamu ini punya saya, mengklaim orang Borobudur aja diklaim milik agama lain, kita juga nggak masalah. Ya sudah, terserah kamu aja. Ya, jadi seperti itu ya Pak Wayan ya. Ya silahkan orang mau menyinyir, mau ini, Hindu itu tidak anti kritik. Kalau kita memang kita itu kan doanya kan asatoma sadgamaya, kita dari yang baik tidak baik, dari yang salah ke benar, yang dari tamasoma jyotigamaya, dari yang kegelapan menjadi pencerahan, amrita gamaya, jadi dari yang kematian menjadi kekekalan. Jadi kita itu semua masih transisi Pak Wayan, belum jadi dewa, kita juga bukan asura. Jadi kita masih mengarungi lautan samsara untuk menuju moksa. Jadi kalau ada yang mengklaim saya yang paling berhak, agama saya adalah agama yang paling benar, paling sempurna, itu justru merupakan suatu kebohongan itu sendiri. Karena kebohongan hanya ditutupi dengan kebohongan baru lagi. Dan Hindu diajarkan selalu kita mohon maaf, kebenaran, kesempurnaan hanya ada di Tuhan. Ya, makanya kita mantranya mantra hinam, kriya hinam, bhakti hinam, paramiswaram sampurna. Jadi perbuatan saya, bakti saya, ya pemujaan saya masih banyak kesalahan, yang menyempurnakan hanya Tuhan. Jadi kalau ada yang mengaku saya yang paling berhak, saya paling sempurna, saya paling kunci surga, itu jelas bukan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri yang maha sempurna. Om Tat Sat. Ya, oke Pak Mangku, Tiang Rasa sudah cukup panjang lebar nih mengenai pemaparan tadi. Jadi itu ya para pemirsa di rumah, bahwa klaim-klaim atau tuduhan-tuduhan terhadap agama Hindu ya sudah terjawab tadi ya oleh Pak Mangku ya. Ya Pak Mangku, suksma niki atas wacananya nggih. Ya kita mengucapkan Paramasanti kepada pemirsa. Ya kami berdua dari Moksa Channel mengucapkan Paramasanti
Om Shanti, Shanti, Shanti.